Widjatri Putri, NIM 602022022004. Selanjutnya, Saya atas nama Alina dan NIM 602022022010. Saya atas nama Muhammad Faisal Wahidi dengan NIM 620202021. selanjutnya saya atas nama Nika Andriani dengan NIM 6020222024. Kami dari semester 7 program studi Ekonomi Syariah 1, nama mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, dosen pengampu Profesor Dr. Syafruddin SAG MSc. Selamat menyaksikan. Baik, pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan terkait stabilitas moneter Islam yang mencakup instrumen, mekanisme, serta implementasinya dalam konteks global. Stabilitas moneter merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, di mana stabilitas ini tidak hanya dimaknai sebagai terjaganya nilai uang dan kestabilan harga, tetapi juga sebagai terciptanya sistem keuangan yang adil, seimbang dan selaras dengan aktivitas ekonomi real. Dalam perspektif Islam, kebijakan moneter tidak boleh berdiri sendiri secara teknis, melainkan harus berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya dalam kerangka kebijakan publik, stabilitas moneter Islam juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian ketimpangan ekonomi. Sistem moneter yang stabil memungkinkan distribusi pendapatan berjalan lebih adil karena tidak terjadi distorsi harga yang merugikan kelompok berpendapatan rendah. Inflasi yang tidak terkendali misalnya dapat mengerus daya beli masyarakat dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Oleh karena itu, stabilitas moneter dalam Islam tidak hanya berorientasi pada indikator mikroekonomi, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan sosial secara luas. Selain itu, stabilitas moneter Islam menempatkan peran otoritas moneter sebagai penjaga keseimbangan ekonomi, bukan sekedar pengendali uang beredar. Bank sentral dalam sistem Islam diharapkan mampu menjalankan kebijakan yang bersifat preventif terhadap krisis, bukan hanya reaktif. Dengan berlandaskan prinsip syariah, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga kepercayaan publik, memperkuat integritas sistem keuangan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bertentangan dengan nilai moral dan etika Islam. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas moneter tersebut, sistem moneter Islam menggunakan berbagai instrumen kebijakan berbasis syariah yang dirancang sebagai alternatif dari instrumen konvensional berbasis bunga. Salah satu instrumen utama adalah sukuk bank sentral yang berfungsi sebagai alat operasi pasar terbuka syariah. Melalui penerbitan dan pembelian sukuk, bank sentral dapat mengatur jumlah uang beredar dan tingkat likuiditas di perbankan tanpa menggunakan mekanisme bunga. Selain itu, terdapat giro wajib minimum syariah, yaitu kewajiban bank syariah untuk menyimpan sejumlah dana di bank sentral sebagai alat pengendalian likuiditas. Adapun instrumen lainnya adalah mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah ini yang mendorong keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor real. Instrumen kebijakan moneter Islam juga berperan dalam mengurangi ketergantungan sistem keuangan pada utang jangka pendek yang berisiko tinggi. Dalam sistem konvensional, instrumen berbasis bunga seringkali mendorong praktik leverage berlebihan yang dapat memperbesar risiko sistematik. Sebaliknya, instrumen syariah menekankan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil sehingga struktur keuangan menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga kestabilan sistem perbankan secara keseluruhan. Lebih lanjut,
Fleksibilitas instrumen moneter Islam memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi. Bank sentral dapat mengombinasikan berbagai akad syariah sesuai dengan kebutuhan pengendalian likuiditas dan stabilitas harga. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kebijakan moneter Islam tidak bersifat kaku melainkan dinamis selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan moneter dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang dimana instrumen-instrumen tersebut bekerja melalui mekanisme pengelolaan likuiditas yang bebas riba, di mana uang tidak diperlakukan sebagai komoditas, melainkan sebagai alat tukar yang harus mengalir ke aktivitas produktif. Prinsip bagi hasil memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, sehingga mengurangi ketimpangan dan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Selain itu, larangan terhadap praktik gerar dan maisir berkontribusi dalam mengurangi aktivitas spekulatif yang berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi. Nah, melalui mekanisme tersebut, sistem moneter Islam menciptakan perputaran uang yang sehat dan berkelanjutan. Dana yang beredar dalam sistem keuangan diarahkan untuk mendukung sistem keuangan yang dimana mendukung kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi real. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan lebih stabil karena memiliki dasar yang kuat, bukan sekedar ekspansi finansial yang bersifat semu. Stabilitas yang tercapai pun tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga stabilitas etis karena mempertimbangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mekanisme moneter Islam juga mendorong terciptanya perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab di kalangan pelaku pasar, karena keuntungan tidak dapat diperoleh melalui bunga, tetapi tetap atau spekulasi berlebihan. Pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi. Kondisi ini menciptakan insentif yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi berbasis kinerja nyata, bukan keuntungan semu yang bersumber dari fluktuasi finansial. Nah, di samping itu, mekanisme moneter Islam memperkuat hubungan antara stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial. Ketika uang beredar secara adil dan produktif, potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi dapat ditekan. Nah, sistem ini secara tidak langsung mendukung terciptanya harmoni sosial karena aktivitas ekonomi diarahkan untuk memberikan manfaat bersama. Dengan demikian, stabilitas moneter Islam tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga pada ketahanan sosial masyarakat. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu mengenai implikasi stabilitas moneter keuangan Islam dalam global. Dalam konteks global, stabilitas moneter Islam menunjukkan implikasi yang semakin signifikan. Perkembangan pesat industri keuangan syariah internasional, khususnya pasar suku global, menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip moneter Islam dapat diterima secara luas. Banyak negara, termasuk negara non-muslim, mulai mengadopsi instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangannya. Hal ini didorong oleh karena pandangan mereka bahwa sistem moneter Islam relatif lebih tahan terhadap krisis keuangan, terutama krisis yang dipicu oleh spekulasi yang berlebihan, leverage tinggi, dan ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real. Secara keseluruhan, stabilitas moneter Islam menawarkan pendekatan alternatif yang komprehensif terhadap pengelolaan moneter modern dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan moral. Sistem ini berpotensi memberikan kontribusi yang nyata terhadap stabilitas keuangan nasional maupun global, serta menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi dinamika dan krisis ekonomi dunia. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, stabilitas moneter Islam menawarkan kerangka
kebijakan yang lebih resilient terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan yang rendah terhadap instrumen spekulatif dan utang berbasis bunga membuat sistem ini relatif lebih stabil saat terjadi krisis global. Negara-negara yang mengadopsi prinsip moneter Islam memiliki peluang untuk membangun sistem keuangan yang tidak mudah terpengaruh oleh volatilitas pasar internasional. Selain itu, stabilitas moneter Islam dapat berkontribusi pada reformasi sistem keuangan global yang lebih berkeadilan. Prinsip transparansi, pembagian risiko, dan keterkaitan dengan sektor real sejalan dengan tuntutan reformasi pasca krisis keuangan dunia. Dengan semakin meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keuangan berkelanjutan dan etis, sistem moneter Islam berpotensi memainkan peran strategis sebagai model alternatif dalam menciptakan stabilitas ekonomi dunia jangka panjang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Dan semoga video kami memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.